Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Hingono Tunggale, Jawa Pos Radar Banyuwangi. Ya, Ya Pak, kali ini kita duet lagi gitu Pak. ya, duet lagi. Yo. Salisnya. Bro Salis ini semenjak nikah rodo lesu ya, Iya. kurang banter itu. Oh, kemarin genteng kota kan banter Iya, Pak. jos. Mari nikahan iki wis mbah apa memang sibuk kali Pak? Perlu didoping sama di training ini. Iya. Manten baru harus gitu, Iya. Bang Aco. Ya Pak, ini sudah kembali ke seri 2 Pak ya. Seri kedua. Termas Hondo, Argentina. Ya. Nah, untuk sebelum kita melanjutkan bahasan seri Argentina, kita salam satu track dulu Pak. Oke, salam satu track. 93. 93 Pak. Ya Pak, lanjut monggo langsung aja ke bahasan seri Argentina Termas Hondo Ya. di tahun kalender 2025 ya. Iya, 2025, betul. Oke Pak, monggo Oke. langsung mak ben iki. Ya, jadi seri di Termas Dere Hondo ini sebenarnya tahun kemarin tidak dilaksanakan karena ada faktor ekonomi di pemerintahannya, jadi di cancel. Oh gitu. Kayaknya diganti yang di San Marino kemarin itu di Misano. iya. Oh berarti dua Di kali Misano. kan kemarin misalnya. Iya, Ya. dua kali itu. Jadi 2024 tidak ada gelaran race, hanya digantikan di Misano itu tadi. Oke. Tapi di tahun 2023 itu terlaksana. Di sana itu juaranya untuk sprintnya ada Binder, ada Beseki dan Luca Marini. Nah, untuk di race-nya itu yang juara Beseki, Zarco sama Alex Marquez. Jadi ini Di tahun sebelumnya Pak ya. tahun sebelumnya ya, Marquez tidak ada karena cedera, masih pemulihan. Oh iya. Operasi Hari kan. operasi terakhir itu. Betul. Lanjut Pak. Tadi di tahun 2023 terakhir BCC ya. Ya, betul. Terus untuk tahun ini ada kejutan apa lagi Pak? Gini, ini kan sirkuitnya ada di benua Amerika ya, Benar. di Amerika Selatan ya. Jadi kayaknya mungkin Franco Morbidelli Ya. darahnya kan sedikit ada di sana. Iya benar. Ibaratnya kayak tuan rumah lah. Dia bisa Naturalisasi juga. betul. Sepertinya dia punya semangat ekstra di sana. Jadi nanti kayaknya Morbidelli akan berbicara banyak juga, mengingat di seri Buriram kemarin dia juga menduduki posisi bagus di sprint maupun di race. Meskipun di sprintnya dia kalah sama Ogura yang di posisi 4, tapi di race dia di posisi 4 Morbidelli ya. Kayaknya ini suatu progres bagus ya. Karena juga sama-sama Ducati, bisa dikatakan dengan motor yang sama-sama dengan GP24-nya gitu. Oke. Dan juga saya tambahin dikit Pak, Franco Morbidelli ini juga sepertinya kayak kesempatan terakhir ini Pak. Oh ya. Di tahun isunya gitu, ya, Pak. betul. Jadi dia harus bisa membuktikan, apalagi dia di MotoGP itu mulai tahun 2020. Kurang lebih Kurang lebih sudah ada 20-an ya, betul. 5 sampai 6 tahun. 5 tahunan, 5 sampai 6 tahun. Dan di Ducati sendiri dia mulai dari Pramac itu dapat 2 tahun. Ya. Di Ducati ini sudah tahun ketiga. Benar ya? Ya, betul. Jadi dia harus bisa menunjukkan, karena ini kalau dibilang sih dia sudah dikasih wanti-wanti lah. Ya. Tahun ini harus. Ya, karena masih banyak kan di Moto2 itu banyak bibit-bibit yang mau juga naik ke MotoGP, Pak. Betul, ya. Ya. Oke, jadi di sirkuit Termas Hondo ini panjang treknya 4,8 km. Nanti lebarnya sirkuit itu kurang lebih 16 meter. Kemudian ada trek lurusnya kurang lebih 1076 meter. Ada 14 tikungan, 9 ke kanan, 5 ke kiri. Anti clockwise. Enggak. Oh, enggak. Sejalan. Sejalan ya. Iya, benar. Cuman jumlahnya ada 25 lap. Cuman di sini yang membedakan di sirkuit Argentina ini, di Rio ini, dia ada elevasi, ada ketinggian. Jadi tidak datar.
Jadi ada sudutnya itu agak naik seperti kayak ke bukit gitu. Ada elevasinya. Ya mungkin kurang lebih 35-40-an gitu. Dari sudut yang paling rendah ke yang atas. Jadi ini kayaknya tontonannya juga sangat menarik nanti karena motor dipacu dengan kecepatan yang tinggi, tiba-tiba terus dia turun. Ini saya kira akan menyajikan tontonan yang seru lah. Jelas lebih seru dari Burirem seperti itu. Untuk rekornya di sana sendiri sih, sebenarnya tahun 2014 itu untuk base lap-nya sampai sekarang yang masih belum terpecahkan itu miliknya Marc Marquez. 1 menit 37,683 detik. Masih Repsol ya? Masih di Repsol dia. Ini kayaknya dengan dia di Ducati pabrikan, kemungkinan ya kalau front end-nya Ducati yang diilik-ilik sedikit minta di chiefnya Marquez, bisa saja nanti dipecahkan ini. Karena ini 11 tahun belum terpecahkan ini. Nah, makanya dari 11 tahun ini, Pak, kalau saya lihat di data, Pak, ini yang berpengalaman sekali itu Marquez, Pak. Oh betul, dia kan di Honda ini. Betul, dia pemenang terbanyak termasuk 2014, 2016 dan 2019. Juga rekor pole-nya dia 5 kali, paling banyak. Dan ini Pecco belum pernah menang sama sekali. Iya. Apalagi Martin absen lagi. Absen lagi Martin, dan infonya Martin juga buat penggemarnya Martin dan Aprilia ya, kayaknya masih sampai seri Amerika masih belum dia. Karena kemarin recovery-nya sudah operasi kan, Pak? Sudah operasi karena aja. Banyak titik-titiknya yang dikasih plat itu akhirnya memang membutuhkan proses nggak semudah mungkin yang gerak langsung bisa ya. Betul, jadi karena kasihan juga Eman sebenarnya. Harapannya mengandalkan Bezzecchi. Kemarin sempat ada kabar itu ibunya sedih, Pak, karena pas waktu pembukaan kan ada foto bersama. Tidak ada. Dia tidak ada karena itu momentum sejarah itu, Pak. Betul. Momentum sejarah yang seharusnya di situ ada Martin. Yang ada cuma motornya aja. Betul. Martinnya nggak ada. Iya, betul. Di seri pembuka kemarin di Thailand itu, Pak. Iya. Itu sangat disayangkan itu. Sangat disayang sekali. Dan terus makanya tadi saya bahas soal data dari 11 seri kemarin di data saya ini, Pak. Itu 2020-2021 kan batal karena COVID. Ada COVID, ya, oke. Dan tahun kemarin juga karena ekonomi finansial. Jadi kalau saya lihat mungkin data untuk di Argentina ini khususnya mungkin sedikit mencari masih, Pak, dari semua pabrikan loh, Pak. Dari semua pabrikan. Makanya ini tinggal pengalaman aja, jam terbang kayaknya. Jam terbang. Yang bisa ada peluang lah. Nah, makanya kalau saya lihat di sini peluangnya paling banyak ya Marquez. Karena apa? Marquez kalau sirkuitnya yang karetnya bisa dikatakan masih sedikit minim, licin, dia tuh bagus. Itu gripnya kurang. Gripnya masih minim, dia bagus. Kemudian Marquez sih cepat sekali membaca dia harus pakai apa dan bagaimana, itu dia mudah sekali. Ibaratnya keputusan kayaknya dia kasih sirkuit baru, dia tuh tepat untuk pemilihannya. Saya kira pengalaman memang paling banyak rekornya di Argentina ini Marquez sih, apalagi sekarang dia di tim terbaik, motor terbaik, pembalapnya juga terbaik, bertalenta. Saya kira ini kejadian seperti di Burirem kayaknya bisa terjadi lagi, sapu bersih nih. Pak, ngomong-ngomong soal Termas Hondo ini, Pak. Termas di Rio Hondo, Argentina ini. Bapak ada ingat nggak momen-momen apa aja yang teringat di benaknya Pak ini? Mungkin ya kita lihat tahu sendiri ya. Kalau saya ingat sih dulu kan masih sama Rossi, 46, sebut aja enggak apa-apa. Iya, itu tahun 2000 masih ingat ya? Masih ingat ya? Ya. Soalnya kan Argentina ini kan dia ini sudah musim ke 10-an lah, 11 ya. Kalau berjalan ada terus ya edisinya karena dia banyak absen kan. Iya. Sebenarnya di tahun 2019 itu Marquez sempat menang dari Rossi ya, ngasapin ya. Maaf ya Pak Samsudin ya. Jadi memang ngasapin sampai 9,8 detik. Tapi juga ada insiden juga di tahun 2000 berapa itu ya. Setelah itu digantian Marquez ada di belakangnya, kena buntutnya, jatuh dia.
Oh itu sebelum berarti? Iya sebelum, iya. 2015 itu Bang? Iya jatuh, jadi Iya. ini kayaknya ceritanya kan sangat menarik sekali. Iya. Bahwasanya figur yang kemarin seperti itu Iya. sampai terjadi chaos, Iya. sampai ya namanya pembalap kalau nggak menang jatuh Iya, kan itu istilahnya. Jadi saya kira memang kemarin tuh ya intriknya namanya balapan ya seperti itu sudah, strategi kan juga main gitu. Tapi mudah-mudahan di seri 2025 ini mungkin mudah-mudahan aja ada yang seperti itu lagi, biar rame. Ya kalau biar ramenya sih iya, tapi kalau melihat ini untuk satu tim kayaknya sekarang kan sudah tanda kutip mulai menyala di Ducati. Tahu sendiri kan selebrasi di Ducati begitu sprint, begitu race, ya itu wajahnya, mohon maaf ini Pecco ya, wajahnya itu kelihatan sangat kayak kena mental. Dingin, datar, kena mental. Ah ini khawatirnya kalau Pecco seperti ini terus, dia sudah mentalnya jatuh, terus sudah dikalahkan di sprint, di race juga, time lap, base lap-nya juga dikalahkan. Ini bahaya buat Pecco, makanya ditunggu apa yang disampaikan. Ya bukan buat Pecco aja Pak. Iya semua sih. Iya buat semua, untuk kejuaraannya akhirnya nggak seru, nggak greget ya Pak. karena harus bisa ngelawan. Karena motornya yang sama bisa dikatakan hanya miliknya Pecco sama Marquez. Kalau jam terbang di Ducati kan lebih gitu. Pecco seharusnya kan? Seharusnya dengan Pecco yang sudah lama di Ducati, dia harusnya sudah bisa tahu, oh iya harus pakai ini, ban ini di atas kertas. Tapi ternyata seorang Marquez, ya seorang Marquez adalah Marquez. Nah ini Mas Alis ini ya, Marquez adalah Marquez. Kalau kemarin mencari limit, ini kembali lagi seorang Marquez yang punya talenta, juara dunia 6 kali di kelas Premier, juga 2 di kelas di bawahnya. Ini nggak sembarangan, nggak asal. Jadi memang kita lihat sendiri Marquez juga ada perbedaan loh di tahun ini. Kelihatan lebih tirus, lebih kurus. Ternyata dia bertujuan untuk mengoptimalkan masalah aerodinamika. Aerodinamika berpengaruh juga terhadap untuk bahan bakar biar dia tidak terlalu boros. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat tahun kemarin Marquez dengan tahun sekarang, ya bisa dilihat mengimbang aja ya, bisa dilihat di pemirsa ya. Kelihatan agak lincip seperti silet ini. Dan memang sekarang yang terjadi infonya dengan adanya regulasi itu, pengurangan bahan bakar yang dari 22 menjadi 20 itu memang harus disiasati betul. Salah satunya program diet apa gimana, mengurangi berat badan itu memang pengaruh akhirnya motor. Betul, karena motornya kan sudah standar sekian, 165 kilo sekian, hampir kurang lebih 160 kilo itu. Nah, ini yang dilakukan Marquez itu adalah menurunkan berat badan, meningkatkan massa ototnya. Jadi ini sangat berpengaruh lagi terhadap aerodinamika, terkait sekaligus sama bahan bakar yang sangat efisien. Jadi sekarang logika aja, kalau bahan bakar penuh, berat badan kita berat, otomatis motor akan boros kan, motor maupun sepeda motor akan boros. Nah, ini kayaknya ini yang dilakukan Marquez. Kayaknya Marquez ini ya, mohon maaf ya, Salis ya. Jadi memang sudah dia punya planning rencana di 2025 ini untuk meraih gelar juaranya. Soalnya dari postur tubuh aja juga sudah kelihatan Pak. Gitu. Kecil Marquez itu Pak. Betul, kecil. Mungkin 106, enggak sampai 106 liar, 65. Dia gitu. Tapi yang paling kecil Pedrosa 158. 158 dia. Sebenarnya yang paling kecil ya Dovizioso itu juga kecil itu Pak. Ya, masih kecil Pedrosa. Masih kecil Pedrosa. Masih paling kecil pembalap terpendek ya, bukan kecil ya, terpendek 158 gitu Bang Ajun. Oke, ini untuk mungkin Marquez kita skip dulu. Jadi ini menanti aksi lanjutan dari Rocky ini Pak. Ogura. Ya, jeda tadi Pak. Kita lanjut lagi ke bahasan tadi sampai di Marquez, kita skip dulu. Ya. Kita tadi yang mau saya tanyakan itu menanti keajaiban ini, kejutan-kejutan dari Ogura lagi. Iya, betul. Gimana ya, Pak? Ya, saya kira dengan penampilan Rocky Ogura yang tahun ini bisa dikatakan baru pertama kali ya, karena namanya Rocky ya, ini sangat luar biasa sekali. Butuh konsisten ini Pak. Iya, perlu konsisten. Nah, di sprint dia bisa nomor 4, di race dia nomor 5, disalip oleh Morbidelli.
karena ya Ducati lah, Ya. tahu sendiri lah, tracknya itu Tapi cukup bagus itu, ya, Pak. seorang Rocky bagus. Bagus. Dibandingkan dengan Acosta yang tahun Iya. kemarin dia nggak dapat apa-apa. Satelit pula. Satelit pula gitu. Oh. Ini kayaknya Ogiura ini ya kuda hitam lah. Kuda hitamnya di ini sepanjang itu setupnya tidak berubah karena kurang lebih setupnya untuk Buriram sama apa namanya Argentina terus ini kurang lebih sama sirkuitnya, membutuhkan hard braking juga, stop and go-nya juga jalan sana. Tapi kita nggak bisa melupakan Alex Marquez loh, karena dia kan juara di 2023. Iya, di sprint sama dia juga dapat. Kayaknya Marquez bersaudara ya bisa terjadi apa ya, back to back lagi. Melihat performanya Alex Marquez yang kayaknya sudah match, sudah oke di atas GP23, karena dia ngakui sendiri begitu dia dari GP23 ke GP24 dia merasakan, makanya Pico sama Martin nggak bisa kekejar, sangat nyaman masuk keluar tikungan karena ya memang perbedaannya luar biasa, luar biasa sekali itu. Tapi jangan lupa yang juara race Morbidelli sebagai tuan rumah, sebagai ini kayaknya juga menjadi kuda hitam juga dia, bisa merangsek lah barisan. Aprilia kan juga sempat juara di tahun 2000. Iya. Pakai si Alex Espargaro. Alex Espargaro Pak RT, benar. Pak RT kan sempat itu, Pak. Betul. Merasakan juara 1 pakai Aprilia itu. Tapi Alex Espargaro kan pengalamannya lebih banyak ya. Jadi kayaknya dengan ini Aprilia juga sebenarnya ini mengancam juga sih. Kan kemarin juga posisi 10 besar Aprilia, Bezzecchi sama Ogiera tadi itu. Nah, ini kayaknya bagus juga dalam arti untuk semakin menariknya balapan. Mohon maaf, balapan kemarin yang sedikit mungkin dikatakan ngeprank, tapi ternyata masalah tekanan ban itu ini kalau performa Bezzecchi, Ogiera ya, terus Morbidelli, kita sama-sama biar balapannya ini lebih menarik lagi di lintasan. Nah, karena ini yang ditunggu oleh pemirsa itu ada aksi kebut-kebutan yang saling nyalip overtake. Gitu. Kayak zaman kemarin-kemarin. Iya, betul itu. Jadi seperti itu, Bang. Dan gimana ini, Pak, info-info soal Honda Yamaha? Oke. Kalau Honda, saya kira ini Honda sama Yamaha ini progresnya sudah sangat bagus ya progresnya ya. Saya bisa katakan melangkah, kalau kemarin kan 2 langkah di depan ya, ini 1 langkah setengah sudah bisa menyusul. Karena apa? Karena kemarin Zarco itu secara mengejutkan, dia itu bisa lolos Q2. Nah, ini kan sudah menunjukkan potensi Honda progres sekali ya. Malah yang kita kebalik itu heran di Yamaha. Yang di tes pramusimnya dia bagus, tapi begitu di ini dia nggak lolos sama sekali. Ini ada sesuatu. Kalau Quartararo ngomong sendiri, katanya dia ngomong Yamaha jangan bedakan si Sepang dengan Buriram, itu beda. Kalau Sepang sirkuitnya mengalir, kalau mengalir oke. Kalau di Buriram katanya stop and go, kayaknya belum cocok. Terus sama suhu yang sangat panas sekali. Kemarin tuh gitu. Itu jadi 50 loh, 53, 50 itu di lintasan. Jadi ini Honda dengan adanya Zarco bisa lolos ini menunjukkan bahwasanya Honda sudah di jalur yang benar. Gitu. Untuk pengembangannya, Pak. Ya, juga Somcat meskipun dia sebagai pembalap Rocky, dia menuntaskan sampai finish di race maupun ini sudah luar biasa, apalagi dengan cuaca yang sangat ekstrim. Tapi dia kan juga tuan rumah lah, ngerti seluk-beluknya sirkuit. Untuk Yamaha, untuk tim pabrikan saya kira antara Mir sama Luca Marini juga gini ya, kayaknya ada perbedaan antara di satelitnya Honda sama pabrikan untuk aeronya ya, sedikit agak berbeda. Mungkin mereka punya tujuan beda-beda, tapi mungkin karena mereka punya konsesi ya. Jadi ibaratnya istilahnya kalau diganti di hybrid, bisa di compare. Nanti dari pabrikan yang ini bisa disatukan, akhirnya ketemu antara hasilnya di satelit sama pabrikan. Saya kira intinya diambil yang terbaik. Saya kira itu yang strateginya Honda, karena mumpung ada 4 motor dengan 4 data, ibaratnya 2 pabrikan, 2 satelit, saya kira ini
bisa bagus untuk data, yaitu tadi menggabungkan kira-kira ini yang diambil dari satelitnya, ini dari pabrikannya, nanti dia dicomot terus dipasang. Ini progres bagus. Kalau Yamaha sih, saya kira kemarin alasannya fairing ya, itu pengaruh sekali karena fairingnya katanya kendor, jangankan fairing, wingnya depan itu aja hilang satu, air keseimbangan sudah berkurang. Fairing juga pengaruhi, saya kira ini perlu kerja keras lagi dalam arti Yamaha untuk bisa ngecek lebih baik. Cuman memang juga patut ditunggu Pak, si Alekrin Pak. Soalnya kan sempat 2 kali podium di situ dia pakai Suzuki waktu waktu itu. Jadi untuk jam terbangnya di sirkuit, karena itu tadi sebelumnya saya bilang kita di seri Argentina ini kan banyak sekali kurang data karena banyak absennya ini. Seri Argentina akhirnya kembali ke pengalaman pembalap. Jadi jam terbang lagi nih dimainkan. Gitu. Dengan kondisi ya mungkin kita nggak tahu lagi suhu besok seperti apa kan. Kondisi besok seperti apa kita belum tahu lagi karena mulai malam ini sudah latihan bebas ya. Free practice ya. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Iya, hari Jumat. Nah, kita juga harus nunggu Jack Miller loh. Aksinya, ini tunggu. Yang ada otaknya gitu. Yang ada otaknya katanya Quartararo dia nggak punya otak. Wah, ini pembalap apa ini, nekat sekali. Datanya dilihat sampai telemetrinya katanya memang nekat. Dan hembusannya info yang terbaru ini Miller lebih seneng Yamaha itu tetap pakai mesin inline. Gitu. Ngapain berubah? Karena punya potensi. Ya sama berarti dengan Max Bartolini ngomong bahwasanya yang diulik hanya elektronik sama aerodinamika, ternyata Yamaha sudah bagus. Nah, tapi ini nggak tahu, keputusan tetap ada di puncak petingginya Iwata sana, di Jepang sana, saya kira itu. Makanya kan Pramac sendiri kemarin si Miller itu kayak menunjukkan punya potensi di Yamaha. Betul. Dengan mesin inline. Betul. Padahal selama ini dipakai Vivo. Iya. Tapi pas dipakai Miller kok kayak seperti ada sesuatu yang lain. Iya. Betul. Kayak potensinya Yamaha itu kayak keluar gitu. Iya. Pas dipakai si Miller dengan gaya balapnya Miller, Pak. Betul. Gaya balap Miller ya? Iya, gaya balap Miller. Sebenarnya gaya balap Miller agresif loh. Agresif. Mungkin kan karena si inline ini kan halus. Halus. Gaya Quartararo halus. Rins juga halus. Dipakai yang mungkin kena Vivo sebelumnya. Betul. Iya. Jadinya kayaknya potensinya langsung kayak keluar gitu Pak. Yamaha kemarin. Makanya mungkin ya kita lihat riding style aja lagi. Iya. Tapi kita nggak bisa melupakan Aprilia. Aprilia Bezzecchi meskipun nggak bisa podium, tapi dengan Bezzecchi yang sama Higuera kayaknya ini bisa punya data lah. Paling tidak dia punya data sebelum-sebelumnya Pak. Datanya Pak RT. Datanya Pak RT. Dipakai bisa. Jadi kayaknya mereka juga bisa berbuat banyak. Sepertinya Bezzecchi juga mau nunjukin, masa saya kalah mau sama rookie. Wah, ini kan masa seorang Higuera mengalahkan Bezzecchi yang sudah berpengalaman lah. Meskipun Bezzecchi kemarin dari Ducati, tapi kan sama-sama Vivo. Sedangkan Higuera dari Moto2 sangat beda sekali, elektronik, aerodinamika, whole shot. Itu kayaknya langsung nyetel gitu loh. Bisa nyetel itu saya akui ya, tapi ternyata dari kita lihat yang mungkin pemirsa harus tahu, Higuera itu kan dulu pembalapnya Honda Racing Asia. Jadi balapannya itu sering di Bukit Buriram. Jadi suatu kelebihan, ibaratnya itu home base-nya Higuera. Jadi dia makanya kan dilihat ini di Argentina. Nah, dilihat kalau di Argentina dia bisa kembali lagi bisa 10 besar lah. Iya, 10 masuk 10 besar aja ya. Jangan 5 itu terlalu berat karena 10 besar itu bagus itu. Nah, ini saya kira patut diperhitungkan dan luar biasa. Tapi tetap kita nggak ngelupakan Firman Aldeguer. Itu juga bagus kemarin meskipun dia masih butuh adaptasi ya. Dia seperti itu. Tapi Enea Bastianini jangan lupa. Progres KTM kemarin dia bisa masuk kalau nggak salah nomor 9 kalau nggak nomor 10 ya. Dari 20 loh. Iya, dengan cuaca yang panas. Kita tahu Bastianini orangnya terkenal apa? Paling pinter menghemat ban. Kayak di Mugello kemarin, begitu Pecco, Marquez tiba-tiba dari belakang disalip semua, juara 1. Nah, ini kayaknya Aprilia juga harus KTM ya. Harus memperhitungkan gimana strateginya Bastianini ini mengelola manajemen ban. Karena yang terjadi KTM itu usinya mulai kemarin
Acosta, Maverick itu ngomong bahwa saya degradasi ban KTM ini sangat luar biasa. Iya, itu isunya kemarin. Makanya ini Best ini kayaknya dengan kemarin suhunya yang sangat panas, datanya bisa dibuka. Saya kira itu buat untuk nextnya ini, gitu Bang. Lanjut. Oke Pak. Jadi mungkin sudah sampai semua ini kita pabrikan semua sudah kita bahasin Pak. Oke. Oh ada isu yang terbaru ini. Oh iya. Yang sudah di dock 2027 Pirelli itu lagi hangat. Wah, itu, Pak. lagi hangat ini kayaknya. Iya itu Pak. Gimana itu Pak? Jadi gini, memang kan ada bukan mungkin tender ya. Tender bisa juga, nggak paham juga kita. Kalau kemarin dari Bridgestone, terus kemudian ada Michelin, terus ternyata Michelin tahun 2027 ini dia akan meninggalkan MotoGP, digantikan oleh Pirelli. Pirelli ini juga produknya Itali. Ingat ya, produknya Itali. Kemudian Michelin ini produknya Prancis. Bridgestone produknya Jepang. Nah, ternyata ya ini nggak tahu mungkin kesepakatan, tapi sedikit ada bocoran kalau di kelas Moto2 sama Moto3 itu sudah pakai Pirelli. Sedangkan di MotoGP sama Moto-E listrik itu yang digunakan adalah bannya Michelin. Jadi kontrak khusus. Nah, dengan adanya ini alasannya katanya dengan kalau satu pabrikan saja, Pirelli saja itu menghemat garasi. Memangkas garasi. Garasinya kemarin ada 2, Pirelli sama Michelin. Tapi kalau sudah tinggal satu bendera, jadi dikurangi berarti satu develop aja lah. Develop berarti ini. Cuman ini nanti yang terjadi adalah butuh penyesuaian lagi. Tanda kutip, apakah pembalap motor-motor Ducati akan langsung jreng dengan Pirelli karena itu produknya Itali. Karena apa? Motor Honda dengan ban Bridgestone begitu kuat sekali di front end-nya. Terus kemudian kemarin pergantian dari Bridgestone ke Michelin, Honda keteteran sampai sekarang yang berkuasa Ducati. Ini saya kira ya pemirsa juga harus tahu bahwasanya pergantian ban, pokoknya ganti ban nggak asal kayak gitu. Tapi kan ini mulai dari nol Pak, di 2027 kan? Dari nol. CC kan berkurang tuh dari 8. Ya, telah dari 1000 ke 850. Kan pengembangan mulai dari nol lagi, makanya dikasih ban Pirelli itu juga tadinya. Iya, tapi tetap aja kita ya istilahnya kita pernah ngobrol bahwasanya ini jangan sampai dimonopoli lah. Biar sebenarnya balapan dengan adanya banyak ban di lintasan itu kan menunjukkan persaingan yang sehat, yang bagus. Gitu. Tidak ada saling menyalahkan gitu. Tapi kalau dengan adanya satu ban ini sebenarnya kalau menurut saya ya kurang menarik juga ya tanda kutip itu tadi. Sekarang produk Itali itu masuk di MotoGP luar biasa. Mulai dari ICU, remnya itu. Terus sekarang mau ban mau masuk lagi Pirelli ini. Wah ini ada apa? Tapi sebagai penggemar, sebagai penikmat MotoGP balapan, saya ngikutin aja di sana. Kita lihat aja seperti apa progresnya ke depan karena sedikit banyaknya, tapi memang banyak perpindahan ataupun pergantian itu sangat mempengaruhi pada motor, keseimbangan. Nanti kan basar-basar Pak, ini Italia. Nanti muncul juara Italia lagi, nanti motor Italia lagi, gaya banyak Itali, IC-nya Itali, ban goib lah. Seperti itu. Nah, kita jangan sampai kita makanya kasih pengertian kepada penggemar ini juga podcast ini bahwasanya seperti itu. Jadi pengaruhnya itu memang tidak kelihatan mungkin, tapi ini progresnya bagi pabrik tim-tim apalagi sangat berpengaruh sekali lah. Gitu. Itu berpengaruh semua lah. Iya betul. Yang ada yang nempel di MotoGP itu pengaruh semua. Iya. Oke Pak, mungkin bahasan sampai apa lagi ini Pak? Prediksi. Oh iya prediksi, yaitu back to back. Apakah back to back atau ada kejutan-kejutan yang baru nih Pak? Kalau saya melihat untuk sirkuitnya karena tidak ada update karena masih baru seri pertama ya, baru nunggu di Eropa baru ada update ya. Kayaknya dengan progresnya yang dilakukan Ducati khususnya Marquez ini kayaknya bisa jadi alarm bahaya. Gitu. Back to back bisa terjadi karena rekornya sudah tadi diketahui sudah paling banyak dia kemenangan, pole-nya juga ya
tinggal balapan itu keberuntungan kembali lagi. Soalnya dia enjoy sekali Pak. Saya lihat kemarin tuh wes santai sekali ya. Gitu. Oke. Dan kayaknya Marquez bersaudara juga akan muncul. Memang juga lagi on fire. Lagi on fire, Alex Marquez. Momentumnya juga bagus juga Betul. kan, momentumnya juga bagus. Iya. Di satu sisi, Pecco juga ingin membalas rasa tidak senangnya di Buriram kemarin karena posisi 3. Kayaknya di besok balapan ini. Ya lihat aja mulai nanti malam dulu. Mulai nanti malam. Tapi kalau saya memprediksi sih seri yang di Buriram kemarin kurang lebihnya itu. Jadi Alex Marquez kayaknya bisa diganti Pecco. Nomor 3-nya Alex Marquez karena Pecco ini kepengen nunjukin aku loh pembalap Ducati paling senior. Gitu. Tapi jangan lupa ya Morbidelli sama Oliveira. Ya itu Morbidelli juga itu, makanya kalau saya sih Marquez, Pecco, Morbidelli. Morbidelli. Berarti beda aja Alex aja ya. Oke, siap. Soalnya tetap kayaknya Ducati masih terdepan ini, Pak. Wah, berarti muncul lagi istilahnya Mas Alis, Ducati Cup ini Mas Alis ya. Ducati Cup bisa muncul lagi nih ya. Oke. Soalnya kalau dilihat dari mengacu dari seri kemarin sebelumnya, Pak. Betul. Karena progresnya luar biasa ya Ducati ya. Dengan motor yang tahun kemarin bisa menunjukkan potensi yang saya kira masih tim pabrikan lain itu kayaknya menerka-nerka ada apa lagi nih di GB24 ini. Kayaknya itu Bang Aceh. Oke Pak, mungkin bahasan kali ini kayaknya sudah cukup Pak. Oke. Karena seri kan ini sudah seri kedua, jadi mungkin nanti setelah itu kita minggu depan ya. Insya Allah minggu depan ya. Setelah after race ya. Ya, untuk pemirsa podcast Salam Satu Track, untuk bahasan kali ini seri Argentina, mungkin nanti kita nonton bareng-bareng Pak ya. Tapi nontonnya pakai handphone nih. Pakai handphone. Tapi nanti kita kan bisa di grup itu, kita share itu. Bisa. Update hasil pre-practice kan sampai berarti malam Senin Pak ya? Minggu dini hari, Senin dini hari. Iya. Sprintnya itu Minggu dini hari, race-nya Senin dini hari. Oke. Jam 01, jangan lupa ya. Oke, sampai di sini aja. Untuk selanjutnya kita akhiri dengan salam satu track. Salam satu track. 93. Oke.